60 hari lagi, ujian nasional akan datang. Seorang siswi SMA melompat dari gedung. Semua pelajar di sekolah berkumpul untuk melihatnya. Semua orang bingung kenapa dia memutuskan begitu. Apa terlalu stres? Tapi hanya siswi ini yang tahu alasannya. Namanya Chen Nian, teman dekat Hu Xiaodi. Chen Nian berjalan ke depan perlahan-lahan. Lepaskan jaketnya. Dengan lembut, menutupi jenazah Hu Xiaodi. Tapi karena tindakan yang baik ini, sudah membuat Chen Nian diganggu. Benar, baru saja kembali ke kelasnya. Chen Nian menemukan bahwa kursinya dikotori tinta. Hu Xiaodi pernah mengalami hal seperti ini. Ketika pergi ke kantin, Chen Nian terus diganggu. Bahkan memfotonya. Hal-hal ini mengingatkan Chen Nian apa yang Hu Xiaodi sudah alami. Benar, karena kekerasan sekolah, Hu Xiaodi bunuh diri. Tapi ketika polisi ke sekolah untuk menyelidiki, Chen Nian tidak berkata apa. Karena ujian nasional akan datang. Dia tidak mau bermasalah. Meski begitu, sejalan pulang ke rumah, Chen Nian tetap diganggu oleh para siswi itu. Si kepala tim itulah Wei Lai. Si gadis ini kaya, pandai tapi memang jahat. Tidak apa-apa ya. Jangan takut. Kami hanya mau kasih hadiah padamu. Hari itu kamu menutupi jenazah Hu Xiaodi. Aku memang tersentuh. Akhirnya, saat tahu Chen Nian tidak berkata apapun sama polisi, mereka baru lepaskan Chen Nian. Tapi hidup Chen Nian memang susah. Ibunya berhutang besar. Belum pagi, ibunya sudah melarikan diri. Tinggalkan Chen Nian sendirian di rumah. Hari itu, selesai kelas, Chen Nian pulang. Dia melihat pertempuran. Awalnya dia mau diam dan pergi. Tapi kata kutukan dan suara pecahan botol membuat Chen Nian tidak bisa. Akhirnya, dia menelpon polisi. Di sini ada yang dipukul. Banyak orang memukul seorang. Akibatnya, para berandal ini menyeret Chen Nian. Mereka bahkan tidak ketakutan. Ini pacarmu? Tidak kenal. Aduh nih kamu telepon polisi untuk apa? Serahkan tasmu. Semua barang sudah dirampok. Hari besok, Xiao Bei, lelaki yang dipukul mencari Chen Nian. Xiao Bei mau berikan kompensasi pada Chen Nian. Dan bantunya memperbaiki HP juga. Chen Nian bisa menyadari. Xiao Bei tidak sama dengan para berandal itu. Begini ya, jika kamu bayarku sedikit uang, aku akan melindungimu. Bahkan dirimu belum bisa lindungi. Gimana bisa melindungiku? Dipukul tidak penting. Yang penting aku pasti melawan mereka. Xiao Bei memiliki semangat perlawanan, hal yang Chen Nian kurang. Dan tidak bisa membuatnya. Terhadap gertakan teman, Chen Nian bertahan saja. Dia berpikir jika hari ujian nasional lewat, dia bisa keluar dari sini, dari kerumunan ini. Pada malam hari belajar sendiri di sekolah, semua temannya mulai berisik. Ada yang sudah kirim foto ibu Chen Nian ke dalam grup, dan menyebarkan kabar ibunya berhutang besar. Chen Nian memang malu, dan marah. Di jalanan pulang, dia bertemu Xiao Bei. Chen Nian tidak ragu, langsung naik motornya. Kemana nih? Mana saja. Jadi Xiao Bei bawa Chen Nian ke rumahnya. Saat ini bagi Chen Nian, bicara sama si berandal ini lebih aman daripada temannya. Tapi apa pelarian bisa menyelesaikan masalah? Tidak bisa. Xiao Nian menjadi Hu Xiaodi kedua. Di kelas olahraga, Wei Lai melemparkan bola pada muka Chen Nian. Sambil mengutuk ibunya. Chen Nian tidak bisa bertahan lagi. Dia mengambil bola dan melempar balik. Sudah cukup. Inilah pertama kali Chen Nian melawan mereka. Tapi bagi Wei Lai, inilah ancaman padanya. Dengan cepat, balas dendam sampai. Waktu istirahat, Chen Nian didorong jatuh di tangga. Itulah Wei Lai. Kemarahan memang sampai puncak. Membuat Chen Nian tidak lemah lagi. Dia menelpon polisi Zheng. Menceritakan semua hal yang terjadi baginya dan Hu Xiaodi. Wei Lai dipanggil ke kantor polisi. Tapi Anda tidak bisa menyangkal.
Segadis berusia belasan tahun sudah bisa berkata seperti ini. Bukan kematikan Hu Xiaodi baik? Jika dia tidak mati. Ibunya juga tidak ada begitu banyak uang. Mungkin membuat keberisikan di sekolah bisa mendapatkan uang. Jika dia tidak mati. Ujian nasional, pekerjaan. Harus menghabiskan berapa tahun untuk berbakti kepada ibunya. Segadis kecil sudah bisa begitu licik dan jahat. Memang sama iblis. Kasus kekerasan di sekolah. Tidak ada bukti. Memang susah untuk menyelidiki. Tim Wei Lai hanya dihenti belajar seminggu. Kematian Hu Xiaodi tidak membangunkan hati nurani mereka. Jadi bagaimana bisa? Tim 3 orang itu melepaskan semua kemarahan mereka pada Chen Nian. Mereka membawa kandang tikus dan menghalangi Chen Nian. Chen Nian segera berbalik dan berlari. Dia berlari sambil telepon polisi Zheng. Tapi tidak ada yang angkat. Sampai sudut jalan. Chen Nian hanya bisa bersembunyi di tempat sampah. Sampai saat mereka pergi. Kali ini Chen Nian tidak bisa pulang. Polisi tidak bisa mencegah masalah ini. Sebaliknya membuatnya jadi parah. Chen Nian tidak tahu kemana jadi mencari Xiao Bei. Kamu bisa melindungiku? Aku tidak ada uang bayarmu. Ternyata, pada pertama kali bertemu, saat Chen Nian telepon polisi. Xiao Bei tahu bahwa Chen Nian segadis yang baik hati. Ada cahaya yang cantik di Chen Nian. Jadi Xiao Bei sangat menghargainya. Juga mungkin untuk balas kebaikannya. Xiao Bei setuju dengan permintaan Chen Nian. Dan jadi pengawal Chen Nian. Dia selalu ikuti Chen Nian dari jauh. Bahkan dia diam-diam cari Wei Lai. Jangan ganggu Chen Nian. Sejak waktu itu, Chen Nian bersiap untuk ujiannya di sekolah. Sedangkan Xiao Bei tetap di dunianya yang gelap dan buruk. Bertempuran sepanjang hari. Terluka parah. Sakit tidak? Chen Nian. Kamu orang pertama yang bertanya apa aku sakit. Air matanya jatuh. Xiao Bei mulai menceritakan hidupnya. Sejak dia usia 13 tahun, ayahnya meninggal. Ibu membawanya tapi akan susah menikah lagi jadi ibu tinggalkannya. Sejak itu, Xiao Bei tidak ada rumah lagi. Dan menjalani hidup dengan pertempuran. Kehadiran Chen Nian seperti cahaya yang menerangkan hidupnya. Memberikannya dukungan untuk terus hidup. Membuat hidupnya bertujuan. Kamu maju ke depan. Aku tetap di belakangmu. Kamu melindungi dunia. Aku melindungimu. Dengan begitu, kedua orang yang menderita saling melindungi satu sama lain. Menjalani hidup dengan asyik. Sampai suatu hari, Xiao Bei dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki. Jadi tidak bisa menjemput Chen Nian. Wei Lai ambil sempat ini cari Chen Nian. Dan memukulnya. Bahkan potong rambutnya. Tampakmu tidak cantik. Kenapa banyak lelaki bantumu? Bisa buat lucu? Atau badanmu cantik? Kalian mau lihat gak? Mau. Sampai saat Xiao Bei pulang. Adegan di depan memang menghancurkannya. Chen Nian penuh luka dan memar. Rambut dipotong sembarangan. Pakaian dirobek. Chen Nian sedang berlutut untuk menelpon bukunya yang dirobek. Xiao Bei ambil tongkat mau cari Wei Lai. Tapi dihentikan Chen Nian. Lepaskanku. Makanya kamu membunuh mereka semua nih. Akhirnya sampai hari ujian nasional. Xiao Bei melihat Chen Nian dari kejauhan. Tapi selama ujian, mereka menemukan jenazah di tempat bangunan. Itulah Wei Lai, siapa sudah membunuhnya? Orang di tim 3 orang itu. Pikir itulah Chen Nian. Tepat saat ini, polisi menemukan video saat Chen Nian digertakkan. Ternyata saat itu sudah direkam. Sekarang video itu jadi bukti. Tapi juga membuat Chen Nian dicuriga. Akhirnya, ujian selesai. Tapi mimpi buruk Chen Nian baru mulai. Chen Nian sendiri berjalan di sebuah gang. Tiba-tiba ada yang menyeretnya. Lalu membawanya ke sebuah tempat yang ditinggalkan. Itulah Xiao Bei. Dia menekan Chen Nian. Tutup mulutmu jika mau hidup. Dengan cepat polisi datang. Menyelamatkan Chen Nian.
Kenapa Xiao Bei lakukan itu? Ternyata yang membunuh Wei Lai itulah Chen Nian. Beberapa hari setelah menggertak Chen Nian, Wei Lai sadar bahwa dia lakukan berlebihan. Jadi takut dilapor ke polisi. Jadi dia cari Chen Nian. Bisakah ampuniku? Jika kamu tidak melapor polisi, apa saja syaratmu? Aku akan setuju. Tolong, tolong. Sepanjang hidup ini aku tidak mau melihatmu. Chen Nian tidak akan mengampuni Wei Lai. Tapi juga belum pernah pikir akan menghukum Wei Lai. Chen Nian hanya tidak mau melihat orang ini lagi. Tapi Wei Lai terus mengejarnya. Bahkan bilang mau berteman dengan Chen Nian. Dia terus bicara tanpa henti. Chen Nian memang pusing. Jadi dorongnya. Saat itu jenazah ditemukan. Xiao Bei tidak mau Chen Nian hilang masa depannya karena hal ini. Jadi mau ganti Chen Nian menerima hukuman. Xiao Bei bilang dia remaja jadi tidak akan ditahan lama. Sampai saat Chen Nian lulus dari universitas, mereka akan bertemu lagi. Xiao Bei berpura-pura jadi si orang cabul. Sengaja pura-pura mengganggu Chen Nian di depan polisi. Supaya ditangkap polisi. Xiao Bei bilang bahwa dia mau memperkosa Wei Lai tapi tidak bisa. Jadi sudah membunuhnya. Polisi Zheng tahu semuanya tidak begitu sederhana. Tapi Xiao Bei dan Chen Nian sangat tegas. Bahwa mereka tidak saling kenal. Kata mereka juga cocok. Akhirnya Chen Nian bisa masuk ke universitas. Xiao Bei dijatuhi hukuman. Polisi Zheng cari Chen Nian. Xiao Bei dijatuh hukum mati. Bukan dia remaja. Dia menipumu. Chen Nian memang runtuh. Dia selalu pikir mereka berdua akan saling pegang tangan ke masa depan. Tapi semuanya jadi begini. Kesedihan tidak bisa disembunyikan lagi. Chen Nian seperti gila, memukul polisi Zheng. Bertanya kenapa dia tidak membantu mereka. Polisi Zheng tidak bisa bertahan. Akhirnya sudah bilang yang sebenarnya. Maafkanku, aku menipumu. Belum ada keputusan dari pengadilan. Xiao Bei tidak dijatuh hukum mati. Polisi Zheng hanya mau Chen Nian mengaku. Karena dia remaja dan pernah digertakkan. Jadi hanya ditahan beberapa tahun. Tapi Xiao Bei akan ditahan puluhan tahun. Setelah memahami semuanya, Chen Nian sudah mengaku. Beberapa tahun kemudian, Chen Nian jadi guru. Kekerasan sekolah tetap ada. Tapi Chen Nian akan berusaha untuk melindungi siswa-siswi yang digertakkan. Dan di belakangnya, selalu ada Xiao Bei. Kamu maju ke depan, aku selalu di belakangmu.